Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem yang telah kami buat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputus Dianiani dengan NIM 23 0101 03 Perkenalkan, nama saya Nyoman Susana Dewi dengan NIM 230101 Perkenalkan, nama saya Niputus Dewi dengan NIM 2301010136. Perkenalkan, nama saya Emma Diana Dewi dengan NIM 2301010321. Baik, di sini kami membuat sistem perpustakaan menggunakan database PostgreSQL. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai website perpustakaan online yang bernama Cuy Perpus. Berikut merupakan tampilan awal yang akan dilihat user ketika pertama kali membuka website Cuy Perpus ini. Nah, mari kita langsung saja klik tombol Get Started. Ketika kita klik tombol, di sini kita akan diarahkan ke portal login perpustakaan, yang dimana di sini kita diminta untuk login. Akses login di sini itu ada dua, yaitu akses login sebagai admin dan akses login sebagai siswa. Di sini saya akan mencoba untuk login sebagai siswa. Ketika kita ingin login sebagai siswa, di sini kita langsung diarahkan ke halaman sign in, di mana pada halaman ini kita diminta untuk mengisi data seperti nama lengkap, NISN, dan password yang tentunya sudah terdaftar di dalam sistem. Nah, bagaimana jika siswa belum memiliki akun? Di bagian bawah ini sudah ada sign up. Kita bisa klik sign up untuk mendaftar terlebih dahulu. Jadi sebelum ke halaman sign up, sebelum kita mendaftar, di sini saya ingin menunjukkan sedikit codingan dari halaman sign in ini. Berikut merupakan codingan dari halaman sign in. Di mana kode ini pertama kali sesi dimulai dengan session start dan dilakukan pengecekan apakah anggota sudah masuk. Jika siswa sudah masuk, siswa diarahkan langsung ke halaman dashboard anggota untuk mencegah akses kembali ke halaman login, kecuali mereka logout. Selanjutnya, file connect.php diimpor untuk mengatur koneksi ke basis data. Jika formulir login disubmit, maka yang diinputkan seperti nama, NISN, dan password ditangkap. Kemudian query SQL disiapkan untuk mencari data anggota berdasarkan nama dan NISN yang diberikan. Jika ditemukan satu anggota yang cocok, kata sandi yang diinputkan diverifikasi menggunakan password _verify dengan kata sandi yang terenkripsi di basis data. Jika verifikasi berhasil, sesi anggota diatur dengan menyimpan informasi login dan anggota diarahkan ke halaman dashboard ini. Jika proses login gagal, variabel error diset menjadi true. Nah, di mana kode ini memastikan bahwa hanya anggota yang terdaftar dengan informasi yang benar dapat masuk ke sistem. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke halaman sign in-nya. Di sini kita belum memiliki akun. Di sini kita bisa daftar dulu pada halaman sign up. Kita akan diminta untuk mengisi data seperti NISN, kode member, nama lengkap, password, konfirmasi password, gender, jurusan, kelas, nomor telepon, dan tanggal pendaftaran. Nah, kita isi aja dulu nama. Ketika semua data terisi, kita bisa klik tombol sign up di bagian ini. Oh, kode member. Kita lupa kode member sama NISN. Nah, di sini kita tidak bisa melewatkan satu
salah satu dari kolom ini. Jadi semua ini wajib diisi. Jika tidak, nah akan muncul seperti ini. Kita isi dulu. Nah, baru kita klik sign up. Nah, akan keluar alert sign up berhasil. Sebelum kita lanjut, di sini aku mau nunjukin juga codingan dari halaman sign up ini. Berikut merupakan halaman codingan dari halaman sign up. Nah, terdapat kode yang dimana digunakan untuk menangani proses pendaftaran anggota baru ketika formulir pendaftaran disubmit. Pertama, file connect.php diimpor untuk memastikan koneksi ke basis data sudah terhubung, seperti yang tadi. Selanjutnya, jika tombol sign up pada formulir disubmit, maka fungsi sign up akan dipanggil dengan parameter data dari formulir. Jika fungsi sign up berhasil menambahkan anggota baru ke basis data, akan ditampilkan pesan ini, sign up berhasil. Sebaliknya, jika pendaftaran gagal, maka akan ditampilkan sign up gagal. Seperti itu. Balik ke halaman website. Nah, ketika kita sudah selesai mendaftar, kita bisa balik ke halaman sign in, already have an account. Kita kembali ke halaman sign in. Masukkan nama tadi. ISN yang sudah terdaftar dan password. Klik sign in. Nah, di sini kita diarahkan ke halaman dashboard. Di sini merupakan tampilan dari halaman dashboard siswa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih cara kita meminjam buku di perpustakaan ini. Kita cek daftar buku yang tersedia. Nah, di sini sudah ada beberapa buku yang tersedia pada perpustakaan ini. Kita pilih saja misal digital marketing strategi. Kita klik tombol detail. Sebelum itu, boleh nih kita lihat dulu codingan dari daftar buku.php. Nah, berikut merupakan halaman dari daftar buku. Nah, di sini seperti yang tadi, tapi di sini config.php. Dan ini adalah fungsi untuk mengambil semua data dari form buku. Yang dimana bisa di sini ada search buku. Kita bisa search ya di sini. Cari dengan keyword yang sudah tersedia di sini. Nah, keywordnya ini tuh ada informatika. Jadi select all from book, tabel buku, di mana kategorinya sama dengan informatika, misalnya gitu. Nah, jadi yang ditampilkan hanya buku-buku dengan kategori informatika. Seperti itu. Nah, kita mau pinjam satu buku. Anggap aja kita pinjam ini. Pinjam. Di sini kita akan diarahkan pada halaman detail buku. Di halaman detail buku ini, aku mau kasih lihat juga sedikit codingannya. Nah, pertama file konfigurasi config.php diimpor untuk mengatur koneksi ke basis data seperti yang tadi. Kemudian ID buku diambil dari URL get menggunakan metode $getID. $_get ID. Dan digunakan dalam query SQL untuk mendapatkan data lengkap buku dari tabel buku. Data buku yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk kartu dan setiap detail buku, ini, dalam bentuk kartu ini. Dan setiap detail buku seperti judul,
judul, ID, kategori, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan deskripsi buku ditampilkan. Halaman ini juga memiliki navigasi yang mengarah ke dashboard. Nah, jadi gitu. Sekarang kita klik pinjam. Nah, di pinjam buku kita akan diarahkan ke halaman pinjam buku. Di halaman ini kita ada data lengkap buku dan data lengkap siswa. Dan di sini ada form pinjam buku. Di form pinjam buku ini kita diminta untuk mengisi admin, ID admin, dan tanggal pinjam. Anggap saja kita memilih ID admin 1, itu kita bebas milih yang mana aja. Dan tanggal pinjamnya misalnya tanggal 6. Pinjam. Buku berhasil dipinjam. Seperti itu. Dimana kita bisa lihat pinjam bukunya, itu kita kembali ke dashboard dan di sini ada peminjaman. Buku yang kita pinjam itu akan terlihat di halaman peminjaman seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peminjaman, pengembalian, dan juga denda. Nah, di dalam sistem perpustakaan itu, setiap buku yang dipinjam harus dikembalikan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika pengembalian dilakukan setelah tenggat waktu, maka akan dikenakan denda. Saya akan menjelaskan peminjaman terlebih dahulu. Di sini saya sudah meminjam satu buah buku, yang dimana detailnya sudah kelihatan, ID peminjamannya, ID buku, judul buku, NISN, habis itu nama penggunanya, kemudian admin, dan tanggal peminjaman, kemudian tenggat waktu pengembaliannya. Sebelum lanjut ke kembalikan, saya akan menjelaskan query-nya terlebih dahulu. Nah, ini query yang ada di transaksi pengembalian. Ini akan mengambil dari pengembalian, form pengembalian, kemudian inner join-nya itu adalah menggabungkan dari buku, member, dan juga admin. Yang dimana penyaring data sehingga hanya menampilkan pengembalian yang dilakukan oleh anggota yang sedang login dalam pengembalian buku. Nah, kemudian saya akan melakukan pengembalian buku, kembalikan. Akan muncul form pengembalian buku, yang dimana detailnya sudah kelihatan semuanya. Kemudian ini sudah tanggal buku dipinjam, tenggat pengembalian buku, dan ini adalah hari pengembalian bukunya. Karena tidak terlambat, maka tidak akan dikenakan denda. Saya akan membahas query yang digunakan. Nah, ini dari peminjaman. Kemudian inner join-nya itu adalah menggabungkan tabel peminjaman dengan tabel buku dengan member berdasarkan hubungan yang sesuai. Kemudian di mana menyaring data sehingga hanya menampilkan peminjaman dengan ID peminjaman. Selanjutnya saya akan mengembalikannya, kembalikan. Nah, sudah ada notif terima kasih telah mengembalikan buku. Kemudian jika klik OK akan kembali ke dashboard. Kemudian jika ingin melihat riwayat buku yang telah dikembalikan, kita ke pengembalian. Nah, ini adalah buku yang sudah kita kembalikan. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagaimana proses terjadinya sebuah denda. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah buku. Saya akan mengembalikan bukunya. Kemudian di hari pengembalian buku saya akan lewatkan dari tenggat pengembalian buku. Tenggatnya ini kan tanggal 13. Saya akan membalikannya di tanggal 16. Nah, di sini sudah terdeteksi bahwa hari pengembalian buku itu sudah terlambat atau melebihi tenggat pengembalian buku. Dan di sini sudah terdapat denda sebesar 10.000. Nah, jika kita kembalikan, Anda terlambat mengembalikan buku. Harap bayar sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Nah, sudah muncul notifikasi itu sehingga pengguna tahu kalau kita udah terlambat ngembaliin buku. Saat klik OK. Nah, di pengembalian ini akan kelihatan keterlambatan dan juga jumlah dendanya. Kemudian jika ingin membayar denda, kita akan pergi ke denda. Nah, di sini sudah kelihatan detail-detail buku. Kemudian ini ada action untuk membayar sebuah denda.
Nah, jika klik bayar, maka kita harus membayar denda sebesar 10.000. Kita akan masukkannya di sini 10.000. Kita akan bayarnya, bayar, denda berhasil dibayar. Nah, setelah dibayar, dia akan hilang di riwayat dendanya ini. Kemudian kita ke dashboard, lalu di pengembalian. Nah, ini sudah 0. Kalau sudah 0, berarti dendanya sudah dibayar. Selanjutnya kita akan melihat query dari transaksi denda. Nah, query-nya sama seperti transaksi maupun pengembalian. Ini akan menggabungkan buku, member, dan admin, sehingga denda itu diambil dari riwayat buku, kemudian yang dilakukan oleh member. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan. Dengan sistem ini, perpustakaan dapat mengelola proses peminjaman dengan pengembalian buku yang efisien, serta memastikan bahwa denda diberikan kepada anggota yang terlambat mengembalikan buku. Anggota juga dapat dengan mudah melihat dan membayar denda mereka, dan memastikan keteraturan dan kepatuhan terhadap aturan perpustakaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian admin dari Cuy Perpus. Jadi yang pertama kita akan kembali dulu ke bagian home dari Cuy Perpus, lalu kita get started, lalu kita akan login sebagai admin. Lalu ketikkan nama lengkap dan password yang telah kita buat di database sebagai admin. Nanti lalu passwordnya adalah 123. Sign in. Nah, kita di sini sudah sign in sebagai admin. Jadi dapat dilihat kita sudah login sebagai admin. Lalu di bagian dashboard terdapat juga tanggal kita login, Friday 05 Juli 2024, dan ucapan selamat datang admin Susanti di dashboard Cuy Perpus. Nah, berikutnya ada pun beberapa fitur dari admin, yaitu yang pertama ada member, buku, peminjaman, pengembalian, dan denda. Yang pertama itu ada fitur member. Nah, di fitur member ini kita dapat mendelete member dari salah satu anggota dari Cuy Perpus. Nanti kita akan delete. Lalu selanjutnya ada buku. Nah, di buku ini kita dapat melakukan edit buku, delete buku, serta tambah buku. Yang pertama kita akan melakukan pengeditan buku. Jadi di sini kita dapat mengedit halamannya menjadi 555. Edit. Nah, localhost. Nah, di sini sudah bisa menjadi halamannya 555. Lalu di sini kita akan melakukan pendeletan buku. Sekarang kita akan delete informatika ini. Oke. Buku berhasil di delete. Nah, selanjutnya akan melakukan tambah buku. Tambah buku. Di sini mari kita pilih cover buku berupa gambar. Misalnya gambarnya itu adalah yang ini. Gambar ini. Lalu ID bukunya adalah BG04. Lalu kategorinya adalah bisnis. Judul bukunya adalah burger. Lalu pengarangnya adalah Dewa Zeus. Lalu penerbitnya Gramedia. Tahun terbit kita pakai tanggal hari ini. Lalu jumlah halamannya misalnya kita ganti dengan 50. Sinopsis, ini buku masak burger. Oke, tambah buku. Kita buku berhasil ditambah. Kembali lagi. Nah, kita akan kembali ke bagian dashboard. Lalu di sini ada denda, ada bagian denda. Nah, di bagian denda ini kita dapat melihat riwayat denda dari salah satu member kita, yaitu Susanti. Di sini dia melakukan denda sebesar 10.000. Di sini akan ditampilkan riwayat denda dari anggota-anggota yang melakukan denda. Dashboard, dah. Baik, di sini kita akan melakukan penghapusan member. Jadi di sini admin dapat melakukan penghapusan member. Nah, di sini terdapat 2 anggota dari Cuy Perpus. Jadi kita akan menghapusnya salah satu. Ya, ada member 01 sama 02. Jadi kita akan menghapus member 02-nya. Kita hapus. Oke. Nah, member 02-nya sudah terhapus dan di database juga pasti akan sudah terhapus. Jadi kita akan kembali ke dashboard.
Selanjutnya saya akan melakukan penjelasan mengenai codingan dari bagian admin. Nah, di sini bagian codingan dari admin. Yang ini adalah connect PHP, merupakan connect dari PHP-nya. Lalu di sini untuk pengaturan delete, nambah buku, edit buku, delete buku, nambah member dan lain-lain, ini itu ada di dalam folder config. Jadi di sini ada khusus admin, start, ini menampilkan data kategori buku, ini codingannya. Lalu di sini ada menambahkan data buku. Nah, ini adalah query insert data buku dengan prepared statement. Lalu di sini ini ada ambil data dari buku. Lalu di sini periksa operasi insert berhasil. Ini codingannya. Ini untuk codingan untuk menangani kesalahan PDO di sini. Lalu di sini ada function upload gambar. Lalu cek apakah ada gambar yang diupload. Ini adalah codingannya. Lalu cek kesesuaian format gambar, JPG, JPEG, PNG, SVG dan lain-lain. Lalu di sini ada batas ukuran filenya. Lalu di sini generate nama file baru agar nama file tidak ada yang sama. Ini diisikan unikit. Lalu di sini ada menampilkan sesuatu sesuai dengan inputan user pada search engine. Nah, ini sudah. Ini adalah delete data buku. Query delete data buku yaitu delete from buku where ID buku. Lalu di sini mengembalikan jumlah baris yang terpengaruh. Nah, di sini update buku, ini adalah ini adalah codingan untuk update bukunya. Lalu di sini cek apakah ada file cover baru diunggah. Ini di sini jika tidak ada file baru gunakan gambar lama. Terus jika ada file baru gunakan fungsi upload. Lalu di sini cover sama dengan upload, pastikan fungsi upload mengembalikan nama file yang diunggah. Lalu di sini query update data buku dengan prepare statement. Ini. Lalu di sini mengembalikan jumlah baris yang terpengaruh, return standard row count. Nah, di sini hapus member yang terdaftar, hapus histori pengembalian data buku. Nah, udah. Bagian buku ada daftar buku, ini adalah codingannya. Ini dia require atau mengambil dari config.php-nya. Di sini delete buku, ini juga diambil dari config-nya, if delete buku ID. Lalu di sini tambah buku, select from, ini select from kategori buku. Terus ini adalah update PHP-nya. Ini juga diambil dari config, menggunakan bootstrap juga. Ini adalah codingan dari tampilan depannya. Lalu di sini ada denda, dan di sini ada daftar denda. Nah, di sini di daftar denda kita sudah menggunakan inner join sudah. Lalu ini adalah tampilan depan dari dendanya. Di sini kita juga menggunakan bootstrap. Selanjutnya ada delete member juga. Sini sudah. Kita ambil dari bagian sign in.php. Ini require-nya dari config-nya juga mendapatkan ID member. Oke, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Susanti, yaitu di peminjaman. Admin dapat melihat daftar buku yang dipinjam dan nama siswa yang dipinjam, misalnya siswanya, kelas berapa, jurusan apa, ID adminnya apa, tanggal peminjaman tanggal berapa, dan tanggal pengembaliannya tanggal berapa. Lalu di pengembalian, admin dapat melihat ID pengembalian, ID buku, judul buku, kategori, misalnya siswa, nama siswa, kelas, jurusan, nama admin, tanggal pengembalian, keterlambatan, dan dendanya. Nah, admin juga dapat mendelete daftar pengembalian tersebut. Nah, karena setelah dihapus, jadi daftar pengembaliannya hilang.
Jadi saya akan melanjutkan di database. Dimana saya from pengembalian jika nih, karena data tersebut sudah dihapus tadi, jadi tidak ada di tabel pengembalian lagi. Nah, ada satu peminjaman yaitu ini. Udah. Yang dimana peminjaman tersebut belum dikembalikan, jadi masih ada di tabel peminjaman. Ini untuk admin yang bisa login. Setelah itu ini membernya cuma satu saja karena tadi sudah dihapus oleh teman saya. Itu saya akan lanjutkan dengan pencarian tabel buku, yang dimana teman saya menambahkan salah satu buku dan menghapus satu buku tadi. Ini daftar buku yang masih tersedia. Di sini saya akan menampilkan atau menjelaskan tentang bagaimana caranya, kenapa admin bisa menghapus member yang terdaftar. Ini admin menghapus member yang terdaftar dengan fungsi delete member global connection, yang dimana delete member dengan query delete from member, delete from tabel member, yang dimana yang di delete itu NIS dari NIS member itu sendiri. Akan NIS member itu sendiri. Terus hapus history pengembalian data buku, fungsi delete pengembalian, global connection, dimana query-nya delete from pengembalian, where ID pengembalian. Selanjutnya dashboard adminnya. Ini untuk peminjaman, dimana require-nya config dalam config PHP. Dengan query datanya, select peminjaman, ID peminjaman, peminjaman ID buku, buku judul, peminjaman NIS SN, member titik nama, member titik kelas, member titik jurusan, peminjaman titik ID admin, peminjaman titik tangkap peminjaman, peminjaman titik tangkap pengembalian from tabel peminjaman. Yang ada inner join di dalam tabel member on peminjaman titik NIS SN sama dengan member titik NIS SN. Inner join tabel buku on peminjaman ID buku sama dengan buku titik ID buku. Ini untuk codingannya kita menggunakan Bootstrap 5.3.2. Ini untuk codingannya, ini untuk pengambilan datanya. Selanjutnya ini di tabel pengembalian ada require config dalam config PHP, dimana tabel ini mengambil data dari config PHP. Data peminjaman akan membaca select pengembalian yang ini dari tabel pengembalian. Nah, dalam itu ada inner join dengan tabel buku on pengembalian titik ID buku sama dengan buku titik ID buku. Nah, ada inner join juga di tabel member, yaitu pengembalian titik NIS SN sama dengan member titik NIS SN, dan inner join admin on pengembalian titik ID admin sama dengan admin titik ID. Ini juga menggunakan Bootstrap 5.3.2. Ini untuk pengambilan datanya.
Nah, jika ini ingin menghapus peminjaman akan muncul jika ingin menghapus data. Selanjutnya ada di daftar denda. Daftar denda require-nya dari config juga. Data denda akan membaca select pengembalian ID buku titik judul ini dari pengembalian, dari tabel pengembalian itu sendiri. Nah, di dalam itu ada inner join dari tabel buku on pengembalian titik ID buku sama dengan buku titik ID buku. Ada juga inner join dari tabel member on pengembalian titik NISSN sama dengan member titik NISSN. Ada juga inner joinnya dari tabel admin on pengembalian titik ID admin sama dengan admin titik ID, yang dimana pengembalian titik denda lebih besar dari 0. Nah, jika dendanya melebihi ini, dan ini adalah codingannya. Ini juga untuk mengambil data, dan tanda tanya ini untuk mengisi data-datanya. Saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.